Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Benar-benar sangat menarik. Sebenarnya ini topik lama. Topik ini pernah didiskusikan menurut catatan saya tahun lalu. Tapi sayangnya menurut apa yang saya amati, topik ini tidak diulas secara tuntas gitu ya. Saya mencoba mengulas masalah ini sampai tuntas, ya, supaya jangan ada dusta lagi di antara kita. Apa itu? Yaitu mengenai sebuah artikel yang mengatakan bahwa PBB menyatakan gereja Kristen sebagai musuhnya. Bukan hanya gereja Kristen, PBB juga apa di sini kalau saya baca juga memusuhi agama Islam. Dan PBB akan menjadi agama dunia, ya. Sehingga dunia tidak perlu lagi tunduk pada doktrin-doktrin agama, khususnya doktrin agama Kristen maupun agama Islam. Mengerikan kan? Iya, ini sudah pernah dibahas sebenarnya tahun lalu. Tapi coba ya, saya bahas lagi supaya kita tuntaskan. Di sini Anda lihat, ya. Di sini dikatakan PBB menyatakan gereja Kristen sebagai musuhnya. Nah, Anda lihat yang saya beri kotak merah. Itu link dari atau yang menjadi dasar dari artikel ini, yaitu Anda boleh catat, yaitu https://news.un.org/n/story/2020. Artinya ini sebenarnya berita dari tahun 2020 di websitenya United Nations, kemudian _03 artinya dari bulan Maret, _105841. Anda bisa kunjungi sendiri, nanti di belakang saya akan kasih lihat website yang sebenarnya. Oke, di sini katanya menurut website berita United Nations, benar ini websitenya United Nations. Di situ katanya United Nations atau PBB memberikan statement atau pernyataan adalah: 1. PBB mengatakan gereja Kristen adalah musuh hak asasi manusia. Baru tahu saya PBB bilang gereja Kristen adalah musuh hak asasi manusia. 2. PBB mengatakan bahwa akan menjadi agama dunia. PBB akan menjadi agama dunia. Hebat bener. Yang memberlakukan hukum kemanusiaan bukan hukum spiritual. Sehingga dunia tidak tunduk pada doktrin Kristen. Ya, dunia sekarang juga tidak tunduk pada doktrin Kristen. Orang Kristen pun tidak tunduk kepada doktrin Kristen. Ya, wah, malah bikin doktrin sendiri gitu ya. Oke lah. Jadi sebenarnya aneh pernyataan ini. Oke lah. Sehingga mereka tidak dapat memaksakan hukum-hukum spiritualnya. Sampai sekarang pun agama Kristen tidak memaksakan doktrinnya, hukum-hukum spiritualnya. Malah Kristen tidak punya hukum spiritual. Ya. Jadi nggak benar juga kalau agama Kristen dituduh sekarang ini memaksakan hukum spiritualnya. Karena menjalankan kerohanian itu adalah tanggung jawab sebut saja yang beragama Kristen dengan Tuhan, bukan kepada gereja gitu ya. 3. PBB menyatakan bahwa prinsip dan deklarasinya berfungsi sebagai agama dunia untuk mengendalikan umat manusia. Hebat ya. Nah, nanti kita akan lihat ya di websitenya United Nations itu, benar nggak ini adalah statement United Nations, ya. Kemudian lanjut, dalam proyek ID 2020, mereka mengatakan bahwa adalah wajib menyudutkan umat Kristen untuk memisahkan keyakinan dan iman. Lanjut, untuk memisahkan keyakinan dan iman mereka, agar mereka tidak dapat terus memenangkan lebih banyak nyawa untuk doktrin Kristen mereka.
Kita harus mengambil kekuasaan dari gereja sebab umat Kristiani telah melakukan kejahatan terhadap kesetaraan gender dengan melarang hak asasi mereka. Mereka, para pemercaya Kristus, adalah musuh kemanusiaan. Hebat banget ini ya. Proyek ini dideklarasikan pada tahun 2000 dan sebagian mulai diterapkan pada tahun 2006 dan digunakan sepenuhnya pada tahun 2020 sebagai hukum persamaan hak. Padahal sampai sekarang pun saya nggak pernah dengar hukum persamaan hak. Tapi oke lah. Menurut PBB dengan agama dunianya yang akan datang. Jadi PBB akan membentuk agama dunia katanya ya. Orang Kristen ingin mengindoktrinasi kelompok LGBT ya untuk mengambil hak mereka dan beralih ke dalam kekristenan untuk melepaskan hak mereka. Mereka mengatakan bahwa itu adalah diskriminasi terhadap ideologi ya. Ideologinya LGBT. Bahwa orang Kristen tidak menginginkan aborsi atau perceraian karena hukum mereka melarangnya. Jadi seakan-akan PBB mengizinkan aborsi dan mengizinkan perceraian. Lucu juga ini ya tulisannya ya. Lanjut, karena hukum mereka maksudnya sebut sajalah doktrin agama Kristen melarang aborsi dan perceraian. Dan mereka tidak menerima poligami. Lah iyalah. Ya kalau orang Kristen mau poligami, urusan si orang Kristen itu nggak akan dihukum juga sama gereja. Asal ngumpet-ngumpet gitu. Kalau ketahuan ya pasti dikucilkan. Jadi ini aneh lah ya, tapi oke lah, saya lanjut ya. Di antara kejahatan lainnya ya, jadi bahwa aborsi, perceraian dan poligami yang dilarang itu dianggap sebagai kejahatan yang dilarang. Aduh. Jadi seakan-akan itu melanggar hak-hak manusia menurut PBB. Kemudian dikasih catatan pula, demikian pula dengan Islam yang sangat masif menolak LGBT dan aborsi, serta melakukan diskriminasi gender secara ekstrim dan konsisten. Kemudian, PBB mengatakan bahwa mereka akan menjadi agama. Jadi PBB akan menjadi agama. Agama yang sejati. Yang memungkinkan warga dunia bahagia dengan cara yang mereka inginkan. Jadi agamanya bebas gitu, mau aborsi boleh, mau bercerai boleh, mau poligami boleh gitu ya. Untuk menjalankan kehidupan di bawah tatanan dunia baru, New World Order katanya ya. Seakan-akan PBB mau menciptakan tatanan dunia baru, New World Order, di bawah agama humanistik. Nama agamanya agama humanistik yang diciptakan PBB. Agama jenis baru ini menyatakan bahwa kita harus memblokir jalan menuju Kristen dan Islam, serta membubarkan kambing domba mereka, sehingga mereka berhenti menjadi kelompok kekuasaan dalam pertemuan-pertemuan kemanusiaan. Sampai sekarang rasanya orang-orang beragama Kristen maupun Islam rasanya ya bukan menjadi kelompok kekuasaan di pertemuan-pertemuan kemanusiaan. Saya nggak ngerti ini artikelnya ya, tapi oke lah. Umat Kristiani dan Islam adalah penghambat dan penentang terhadap karya luar biasa PBB untuk ideologi gender. Dan inilah saatnya untuk merampas hak-hak mereka. Maksudnya merampas hak-hak orang Kristen dan orang-orang Islam. Untuk membentuk sebuah agama dengan hak humanistik, konstitusional, dan moral. Bukan spiritual. Lucu ya, agama tetapi bukan spiritual. Tapi oke lah. Pertumbuhan agama Kristen dan Islam di dunia merupakan ancaman. Kita harus menetralkan kelompok agama untuk kampanye mereka melawan proyek ideologi gender. Ya, bla bla bla. Ajus lah. Aduh. Cepat aja deh ya. Umat Kristen dan Islam mempertahankan prinsip-prinsip tradisional mereka berdasarkan Alkitab dan Al-Quran yang tidak cocok lagi untuk zaman globalis dan pemerintahan PBB saat ini untuk kemanusiaan baru. Padahal PBB itu bukan pemerintahan, cuman persekutuan bangsa-bangsa. Makanya ini artikelnya menurut saya agak ngaco, tapi nanti kita buktikan ya. Benar nggak PBB berbicara seperti ini? Nilai-nilai mereka, maksudnya umat Kristen dan umat Islam, berakar pada tafsir religius laki-laki dan perempuan secara diskriminatif. Karena tidak ada yang bisa memindahkan mereka dari konsep mereka, dan mereka tidak menerima perkawinan sesama jenis. Dan ini melemahkan hak-hak mereka. Jadi PBB akan membuat agama yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Mantap ya. Oke.
PBB mengatakan bahwa gereja Kristen dan umat Islam harus bergabung dengan mereka untuk membela hak asasi manusia tanpa pandang bulu, dan agar aborsi dan komunitas LGBT dilegalkan. Dan mereka serta agama lainnya harus menyatakan untuk tidak lagi melakukan penolakan dan penghakiman terhadap kaum LGBT. Rasanya Kristen tidak istilahnya melakukan penghakiman tuh. Ya, kalau kita ketemu orang LGBT, ya biarkan saja, kita tidak menghakimi mereka. Ya, mungkin kelakuannya yang menyimpang itu yang kita perlu tanggapi, tapi orangnya tidak kita hakimi, gitu ya. Dan kita tidak musuhi, malah harus kita rangkul, gitu ya. Apa? Supaya tidak melakukan penolakan lagi terhadap dan penghakiman terhadap kaum LGBT, orang yang suka kumpul kebo, living together, dan aborsi, serta kawin cerai sesuka mereka. Jadi agama PBB baru ini boleh kawin cerai gitu ya. Menarik ya. Menarik. PBB menyatakan bahwa kejahatan besar ada di Amerika Latin karena mereka tidak menyerah pada apa yang dikatakan Alkitab, dan interpretasi ini banyaklah gitu ya. Dan disebut bahwa ini adalah doktrin ular, unifikasi luar biasa agama dan ras ya untuk memerintah. Ya, jadi namanya ini adalah doktrin ular, diunifikasilah agama dan ras. Kami memiliki pemimpin utama agama dunia untuk mematuhi keputusan kami. Siapa? Kan gitu. Dan meneruskannya kepada bawahan mereka. Mereka berkata kita harus menghapus kesadaran religius pada agama Kristen dan Islam dan agama-agama serta sistem kepercayaan sejenis dengan ideologi baru untuk bekerja dalam kebebasan penuh dengan hak asasi manusia. Astaga. Kami akan membuat undang-undang sehingga mereka tidak bisa menggunakan kebebasan beragama untuk berbicara menentang teologi gender. PBB menegaskan kembali, gereja Kristen dan agama-agama dunia tidak punya pilihan. Jadi PBB yang atur gitu ya. Selain menerima posisi kami, posisi PBB maksudnya ya. Karena ini akan menjadi sistem yang akan diterapkan dalam Project ID 2020 untuk menghancurkan musuh kita dan mereka akan terikat di bawah hukum. Dengan proyek ini kami akan dapat melaksanakan aborsi secara masif. Astaga. Aborsi secara masif dan menetralkan pertumbuhan global umat manusia di seluruh dunia melalui homoseksual dan lesbianisme. Menetralkan pertumbuhan global umat manusia melalui homoseksualisme dan lesbianisme boleh menurut PBB. Kami akan memvaksinasi anak-anak dan remaja serta pemuda-pemudi sehingga hanya 10% anak yang lahir untuk pengurangan yang adil. Kami akan menyatakan bahwa gereja Kristen adalah tantangan berat, bla 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 bla. Hebatlah. Tujuan kami adalah mempersiapkan 1.000 juta lesbian dan 150 juta homoseksual untuk mencegah kelahiran 5.000 juta anak dan menyebabkan kematian 500 juta orang melalui virus, epidemik, pandemik, dan bla bla bla. Hebat nih agamanya. Bagi United Nations atau PBB, satu-satunya perjanjian dengan gereja-gereja Kristen dan umat Islam adalah harus menerima perjanjian hak dan bergabung dengan kami, maksudnya agama baru ini, untuk meninggalkan kepercayaan Islam dan Kristen serta doktrin teologi spiritual mereka terhadap proyek kami. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan mereka berlalu dengan merdeka. Pokoknya dipaksa harus bergabung dengan agama baru PBB ini. Nah, kita akan menerapkan hukum humanistik secara penuh terhadap prinsip-prinsip agama. Wah, bla bla bla. Satu agama humanis sedunia. Saudara-saudara terkasih, ini adalah peringatan bagi seluruh gereja, di mana prajurit Kristus harus sadar dan bahwa waktunya antikristus siap dinyatakan telah tiba. Jadi artikel ini dibuat ternyata oleh orang Kristen sendiri yang menyatakan PBB itu ya adalah antikristus yang sekarang sudah tiba. Astaga. Hebat ya. Nah, sekarang kita lihat artikel yang sebenarnya di website United Nations. Di sini judulnya, saya terjemahkan bebas ya, menggunakan doktrin-doktrin atau kepercayaan religi untuk menjustifikasi hak-hak gitu ya, adalah
pelanggaran yang harus dihapuskan, kata ahli PBB. Sekali lagi, menggunakan kepercayaan-kepercayaan religius untuk menjustifikasi hak, ya hak, misalnya hak untuk tidak boleh kawin cerai gitu ya, merupakan pelanggaran yang harus dihapuskan secara hukum, kata ahli PBB. Ya, kalau saya bilang silakan saja kalau United Nations berkata seperti ini, bahwa kepercayaan agama tidak boleh dipakai untuk menyatakan ini benar, ini salah. Ya, yang ujung-ujungnya menyatakan ini salah itu benar, ya hukum negara, bukan hukum agama. Jadi the use of religion belief to justify, saya setuju juga, nggak bisa di negara kita yang bukan negara agama menggunakan salah satu hukum agama untuk menyatakan si A salah, si B salah, kecuali karena kasus khusus disidangkan di pengadilan agama, ya. Tapi di agama Kristen tidak ada pengadilan agama Kristen, ya. Jadi ini kurang tepat untuk agama Kristen. Lanjut. Di sini kalau Anda baca semuanya, ya, di sini memang kesannya bahwa United Nations ini mau melindungi tindakan yang diskriminatif terhadap wanita maupun LGBT, lesbian, gay, bisexual, sifat seksual yang ganda atau transgender, ya. Betul, mereka mengatur hukum yang tidak boleh mendiskriminasi wanita dan LGBT, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kebebasan dari keagamaan untuk memproteksi individual, bukan sebaliknya, ya. Jadi di sini orang dari United Nations ini menolak ketentuan atau klaim bahwa kepercayaan religi itu, ya, dapat digunakan sebagai justifikasi untuk mendiskriminasi wanita atau LGBT. Boleh saja, tapi sampai di sini, ya, saya kalau Anda baca pun, ya, Anda tidak melihat statement bahwa United Nations memusuhi gereja atau agama Kristen maupun masjid ataupun agama Islam. Dia cuma menekankan bahwa agama itu tidak boleh dipakai untuk mendiskriminasi wanita atau mendiskriminasi LGBT. Sampai halaman ini saya tidak baca mengenai penyebutan agama Kristen maupun agama Islam. Lanjut, ya. Di halaman ini pun juga tidak ada, ya. Nah, di sini mengenai religious community, ya. Di sini juga tidak disebut bahwa mereka atau PBB ini akan membentuk agama baru seperti artikel tadi. Tidak ada. Intinya agama itu mereka tekankan tidak boleh dipakai untuk mendiskriminasi wanita atau mendiskriminasi LGBT. Setahu saya agama Kristen tidak mendiskriminasi LGBT. Ya, ada orang Kristen yang LGBT, tapi kita memang tidak harus dan tidak boleh memusuhi mereka. Tidak. Ya. Kemudian apa lagi? Di sini juga tidak disebut bahwa PBB ini akan membentuk agama baru. Tidak ada. Tidak ada. Sampai halaman terakhir ini, ya, cuman dikatakan bahwa negara memiliki obligasi untuk memastikan states have an obligation to guarantee to everyone, harus memberikan garansi kepada setiap orang, termasuk wanita, anak-anak perempuan, dan LGBT, hak yang sama, ya, hak yang sama.
Tapi tidak dibilang PBB membenci agama Kristen maupun agama Islam dan harus memusnahkan itu dan harus bersatu. Nggak ada sampai di sini. Oke deh. Jadi singkatnya, saya cuma mau bilang, artikel tadi yang kita baca panjang-panjang itu adalah hoax. Tapi dipercaya sejak tahun lalu bahwa PBB itu membenci agama Kristen dan agama Islam. Dan PBB dituduh menjadi antikris. Dan sayangnya banyak yang percaya. Oke? Jadi sampai di sini saya tegaskan, PBB secara resmi tidak pernah menyatakan membentuk agama baru atau agama humanistik yang memusuhi kekristenan maupun agama Islam. PBB cuma menekankan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan bahwa setiap orang termasuk wanita, anak-anak perempuan, LGBT memiliki hak yang sama. Ya, hak yang sama ya di dalam beragama atau di dalam menjalankan kepercayaan. Ya, dengan cara menciptakan lingkungan yang menerima mereka, kira-kira begitu. Tidak disebutkan membentuk agama baru. Oke? Jadi itu saja bahasan saya mengenai artikel bahwa PBB itu seakan-akan membenci agama Kristen dan Islam dan mau membentuk agama baru. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka lebih cerdas dan tercerahkan dan sadar bahwa artikel yang tadi kita baca panjang-panjang adalah tidak benar dan hoax. Ya, seperti biasa, Shalom.